Jokowi rombak kabinet kerja dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Gun Gun Herianto. Kang Gun Gun, namun sebelum saya bertanya lagi ke Kang Gun Gun, ada dua penelpon. Yang pertama dari Jakarta ada Pak Heru dan satu lagi ada Pak Madir Syah dari Samarinda. Saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru, ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Berita satu, Mas Fidi dan Pak Gun Gun. Gini, kan informasi ini atau wacana ini kan timbul setelah RI 2 mengatakan bahwa 80% APBN kita ini adalah dari utang. Itu ya. Kemudian masyarakat merespon itu dengan berbagai ekspresi ya. Karena bagaimanapun juga setelah hampir 3.000 triliun kalau nggak salah utang kita sekarang. Ya, hampir 4.000 Pak. Kemudian itu dalam 2 tahun ini pemerintahan Jokowi ini hampir 2.000 triliun dia punya utang. Gitu. Nah itu semuanya untuk kabinet kerja. Oke. Nah kemudian disayangkan atau celakanya lah kalau bahasa kami, yang di pembantu-pembantu mereka ini ada yang memang tidak qualified, tetapi Jokowi sudah bukan utang budi ya, ada keterikatan soul yang nggak bisa dipungkiri gitu, yang nggak bisa dilepas. Contohnya seperti Menteri BUMN, Bu Rini ya, dia kan tidak, bagi kami rakyat ini 4.000 triliun itu ternyata BUMN banyak sekali yang ini gagal untuk mencapai target pajak dan income-nya. Nah, ini menjadi taruhan Pak Jokowi. Nah, kemudian mengenai soal politik, dalam 2 tahun ini Pak Jokowi sudah harus melepaskan. Dia tidak mau terpengaruh dengan isu politik. Dia hanya fokus kepada 3-4 ribu triliun ini pertanggungjawabannya, karena dia akan lanjut ke 2024. Oke, Pak Heru. Ini tetapi Pak Heru, kalau menurut Pak Heru sendiri, menteri-menteri yang dianggap kinerjanya itu tidak sesuai harapan masyarakat paling tidak sekarang ya, itu kementerian mana saja Pak? Ada 3. Apa itu? Kementerian Pendidikan, karena dia gagal membentuk karakter. Dan seluruh guru yang pengadaan dan mutu guru yang ancur-ancuran, padahal negara perlu pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berkeadilan. Selain pendidikan Pak? Itu, Menteri BUMN. Terus? Dan terus ARB ya. Pan RB maksudnya? Menpan RB? Sama ARB sama PNS itu loh Pak, aparat penegak sipil ya, kan jadi satu kan. Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ya. Sama itu Menko Pak Ruhut ya. Karena dia banyak overlapping. Baik. Menko kelautan kok ikut-ikut yang soal tambang dan lain-lain. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Dan saya ke Pak Madir Syah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Madir Syah. Selamat pagi, berita satu Pak. Selamat pagi, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan? Selamat pagi Pak Gun-Gun. Pagi Pak Madir. Ini masalahnya ada 3 makalah Pak ya. Selamat pagi Pak. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Gun-Gun. Pagi Pak Madir Syah. Begini Pak, ada 3 makalah Pak ya. Yang pertama, kalau pergantian menteri nanti, saya minta Presiden Jokowi untuk menyumpah mereka itu adalah orang-orang Pancasilais Pak. Nah, keduanya, halo Pak Madir Syah, jangan dilihat televisinya Pak, jangan didengar karena Pak, itu yang keduanya Pak, supaya Menteri BUMN itu Pak menyaksanakan pasal Undang-Undang pasal 33 Pak. Langit dan bumi dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat Pak. Itu kedua Pak. Yang ketiga, saya lihat ada di Kaltim menteri yang punya perusahaan batubara sehingga menghancurkan jalan-jalan yang ada di Kaltim Pak. Terima kasih Pak. Menteri siapa itu Pak? Nggak boleh Pak, itu urusan urusan kita bersama Pak ya. Baik Pak Madir Syah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan tadi juga ada Pak Heru.
ini ada beberapa pernyataan yang cukup menarik ya, Kang Gun-Gun. Bahkan warga juga bisa menilai kementerian mana saja yang sebetulnya kinerjanya tidak sesuai harapan. Gimana Kang Gun-Gun melihat? Iya, pernyataan Pak Heru tadi dan Pak Madirsah itu saya melihat fokusnya pada dua hal juga seperti yang kita bincang. Soal kinerja menteri, tadi disoroti banyak menteri perekonomian ya. Kemudian overlap kinerja Menko misalnya seperti tadi Menteri Ruhut ya. Luhut Binsar. Iya, kemaritiman kan Menko. Iya, kemaritiman. Kemudian disebut juga di situ ada BUMN, di situ ada Kemenpan RB ya kan. Dan pendidikan dan juga pendidikan. sempat disebutkan. Artinya tadi kalau saya lihat Pak Heru melokalisir pada aspek kinerja. Ya. Tentu bacaan ini bisa saja ditunjang dengan evidence kalau Presiden tadi punya semacam alat atau indikator untuk menilainya. Dan jangan lupa bahwa tadi Pak Madirsah memberi catatan. Ini catatan publik loh, penting didengar bahwa harus Pancasilais. Artinya memang penting di era sekarang saat ini kita memastikan bahwa frame berpikir menteri itu adalah untuk peneguhan atau reinforcement titik simpul kebangsaan kita yang namanya Pancasila dan harus punya loyalitas pada pemilik hak prerogatif yang namanya presiden kan gitu. Jadi itu menarik sih bagi saya. Ada satu lagi catatan dari Pak Madirsah sebetulnya. Itu ada satu menteri yang punya perusahaan di sana gitu dan perusahaannya itu ngerusak jalan. Nah ini juga perlu menjadi perhatian juga. Artinya jangan sampai menteri itu punya apa namanya interest tertentu gitu. Jadi memang betul-betul dia berfungsi sebagai seorang menteri, dia bertanggung jawab sama presiden, jangan sampai dia punya interest yang lain di luar tugasnya sebagai menteri sebetulnya. Dan saya yakin akan semakin banyak lagi kalau kita tanya publik. Itu namanya nomina kan. Memang betul, saya kasih catatan 3 hal. Pertama, menteri itu jangan kemudian konflik of interest. Jadi punya kepentingan yang kemudian bisa merecoki leading sektornya atau merecoki leading sektornya tempat lain, kementerian lain. Sektor lain yang kemudian dia sendiri menggunakan pengaruhnya. Pengaruh itu yang kemudian kerap kali tidak proporsional dan tidak profesional. Nah, ini yang disebut dengan overlap kinerja. Oleh karena itu juga menurut saya harus dipertimbangkan untuk diperbaiki. Kan masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya bisa saja kemudian di reshuffle. Artinya memang betul kalau ada reshuffle ini presiden harus punya catatan yang jeli sebetulnya. Kemudian yang kedua, Kang Rudi, yang menjadi catatan adalah bahwa saya yakin karena ada perhelatan kontestasi elektoral, juga ada mungkin orang di dalam kabinet yang mau berkontestasi. Ini pun menurut saya lebih gentle kalau kemudian jangan mepet. Contohnya misalnya. Ini jangan mepet maksudnya reshuffle-nya. Kan ada pilkada nih. Ada pilkada di beberapa 2018 tempat. ya? Saya dengar ada beberapa, mungkin 1 atau 2 menteri yang tertarik untuk berkontestasi. Itu juga harus kemudian menjadi pertimbangan. Jangan sampai kemudian perhatiannya itu terbagi. Oleh karena itu harus pastikan aja reshuffle itu untuk kemudian meminta menteri ini mundur atau dimundurkan, diganti dengan orang. Bisa saja kemudian melakukan reshuffle. Karena saya lihat battleground nasional ada nih beberapa yang kemudian menteri tertarik di situ. Dan beberapa pernyataan publiknya. Ini terus terang baru buat saya juga belum dengar nih Kang Gun-Gun. Ini siapa nih menteri yang akan? Ya mungkin bisa saja Hopipa mau maju di Jawa Timur begitu. Hasil surveinya juga bagus memang. Iya, saya nggak tahu apakah dia akhirnya memutuskan untuk kemudian melanjutkan keinginannya bertarung. Kalau nggak salah untuk keempat kalinya ya di Jawa Timur. Itu saya nggak tahu. Kalau itu makanya publik juga butuh kejelasan kan. Kang Gun-Gun, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali.